tentang peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada perhatian terhadap sektor keuangan Islam. Peran masyarakat dalam ekonomi Islam sangat penting, terutama dalam memperhatikan sektor keuangan Islam yang berkembang pesat. Keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Masyarakat berperan sebagai aktor utama yang mendukung dan mendorong pertumbuhan sektor keuangan Islam melalui partisipasi aktif dalam berbagai produk dan layanan keuangan syariah. Salah satu bentuk perhatian masyarakat terhadap sektor keuangan Islam adalah dengan memilih produk perbankan syariah untuk tabungan, pembiayaan, dan investasi. Masyarakat yang sadar akan prinsip-prinsip syariah akan lebih cenderung memiliki bank syariah karena mereka ingin memastikan bahwa transaksi keuangan mereka halal. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengembangan dan inovasi produk keuangan syariah. Kebutuhan dan permintaan dari masyarakat mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi dan menawarkan produk-produk yang lebih variatif dan kompetitif. Misalnya dalam investasi, masyarakat dapat memilih untuk berinvestasi di suku atau obligasi syariah yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada proyek-proyek pembangunan yang halal. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai keuangan Islam merupakan bagian integral dari peran masyarakat. Melalui komunitas, forum, dan media sosial, masyarakat dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang keuangan syariah, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk memahami dan menggunakan produk-produk keuangan syariah. Peran aktif masyarakat dalam penyebaran informasi ini sangat penting untuk memperluas basis pengguna keuangan syariah dan meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat yang luas. Dalam konteks kebijakan dan regulasi, masyarakat juga berperan dalam memberikan masukan dan dukungan kepada pemerintah dan otoritas keuangan untuk mengembangkan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah. Melalui partisipasi dalam diskusi publik, seminar, dan konsultasi, masyarakat dapat membantu memastikan bahwa regulasi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan umat Islam. Yang kedua, ada instrumen sektor keuangan Islam, zakat, wakaf, dan keuangan mikro Islam. Dalam ekonomi Islam, peran masyarakat dalam mendukung kesejahteraan dan stabilitas ekonomi sangatlah krusial, terutama melalui instrumen-instrumen sektor keuangan Islam seperti zakat, wakaf, dan keuangan mikro Islam. Nah, berikut penjelasan yang lebih terperinci mengenai masing-masing instrumen tersebut. Yang pertama ada zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kekayaan di atas nisab atau batas minimum kekayaan yang dimiliki selama 1 tahun untuk memberikan sebagian dari hartanya, biasanya sebesar 2,5% kepada mereka yang membutuhkan. Zakat memiliki berbagai jenis. A. Zakat mal. Zakat atas harta yang memiliki termasuk emas, perak, uang tunai, dan aset-aset produktif lainnya. B. Zakat fitrah. Zakat yang dibayarkan setiap tahun pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, yang tujuannya adalah untuk menyucikan jiwa dan membantu fakir miskin. Nah, yang kedua ada wakaf. Wakaf adalah bentuk donasi atau hibah yang bersifat permanen, di mana aset yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan, tetapi harus digunakan untuk kepentingan umum.
Terdapat beberapa jenis wakaf di antaranya. A. Wakaf ahli adalah wakaf yang manfaatnya diperuntukkan untuk keluarga dan keturunan wakif atau pemberi wakaf. Yang B. Ada wakaf khairi, wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi masyarakat umum atau untuk tujuan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah. Yang ketiga ada keuangan mikro Islam. Keuangan mikro Islam bertujuan untuk memberikan akses keuangan bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional, terutama individu dan usaha kecil. Beberapa produk keuangan mikro Islam meliputi yang pertama ada murabahah, yaitu kontrak jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang kedua ada mudharabah, yaitu kontrak kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal atau rab al-mal dan pihak lainnya menyediakan keahlian dan usaha atau mudharib. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia modal. Yang ketiga ada musyarakah, yaitu kontrak kemitraan di mana dua atau lebih pihak menggabungkan modal mereka untuk suatu usaha dan keuntungan serta kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal yang diinvestasikan. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu kontribusi dan partisipasi masyarakat pada sektor keuangan sosial Islam. Dalam ekonomi Islam, masyarakat memegang peran sentral dalam pembentukan dan pengelolaan sektor keuangan sosial Islam. Kontribusi dan partisipasi masyarakat tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari pembiayaan hingga pengelolaan lembaga keuangan sosial Islam. Salah satu contoh kontribusi masyarakat adalah melalui lembaga keuangan mikro syariah, di mana masyarakat dapat berinvestasi dalam membentuk tabungan atau modal usaha untuk membantu mereka yang membutuhkan, terutama yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan konvensional. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam pengelolaan dana sosial berbasis syariah yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Partisipasi masyarakat dalam lembaga keuangan sosial Islam tidak hanya terbatas pada pembiayaan, tetapi juga dalam pengembalian keputusan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana. Masyarakat dapat menjadi anggota, pengurus, atau pemegang saham dalam lembaga keuangan sosial Islam, sehingga turut berperan dalam menjaga berkelanjutan dan keberhasilan lembaga tersebut. Peran masyarakat dalam ekonomi Islam tidak hanya sebatas pada sektor keuangan sosial, tetapi juga meliputi partisipasi dalam berbagai aspek ekonomi lainnya. Masyarakat diharapkan untuk menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti adil dalam transaksi, menghindari riba, dan berbagi rezeki dengan sesama. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari sistem ekonomi Islam, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan keberkahan dalam kehidupan ekonomi mereka. Yang terakhir ada materi tentang peran sektor keuangan sosial Islam bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Peran masyarakat dalam ekonomi Islam, khususnya melalui sektor keuangan sosial Islam, memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,
Sektor keuangan sosial Islam seperti lembaga keuangan mikrosyariah atau LKMS dan lembaga keuangan Islam lainnya memiliki peran penting dalam memperkuat inklusi keuangan, memperluas akses terhadap layanan keuangan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan melalui prinsip-prinsip syariah, sektor keuangan sosial Islam mendorong pemanfaatan dana dan bersifat produktif dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas, sehingga membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. LKMS juga berperan dalam memberikan pendidikan keuangan kepada masyarakat, meningkatkan literasi keuangan, dan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, sektor keuangan sosial Islam juga berperan dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan yang amanah dan berkelanjutan. Hal ini membantu masyarakat untuk mengelola risiko ekonomi dengan lebih baik, serta memperkuat daya tahan ekonomi terhadap goncangan eksternal. Dengan demikian, peran masyarakat dalam sektor keuangan sosial Islam tidak hanya membantu memperbaiki kondisi ekonomi mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan secara keseluruhan.